Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Serendipity's Embrace? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Setelah Huyong memberitahu Hongju kalau dia peduli kepada Hongju, Hongju jadi bertanya-tanya, kenapa kok Huyong bersikap aneh kepadanya? Pikiran kalau Huyong menyukainya terlintas di benaknya Hongju, tapi tentu saja Hongju menepisnya. Sedangkan di sekolah, Hyeji memberitahukan kepada ayahnya perihal Hongju yang kecelakaan. Dan ayahnya memerintahkan Kyungtaek untuk pergi menemani Hyeji. Awalnya Hyeji menolak, tapi Kyungtaek tetap berinisiatif untuk mengantarnya. Dan sesampainya di rumah sakit, karena perbuatan manis Kyungtaek sepertinya Hyeji mulai kesengsem nih. Hihi, yuk bisa yuk. Hyeji dan Baekwook menunggu Hongju dan Huyong bersama di rumah sakit. Dan di sana, mereka membahas tentang perasaan Huyong terhadap Hongju. Dan akhirnya berencana untuk bekerja sama untuk membantu keduanya. Saat di lift, karena tiba-tiba penuh dengan orang, Hongju jadi harus berdempetan dengan Huyong. Dan saat itu juga Hongju jadi mengingat kembali kenangan manis bersama dengan Huyong. Dan karena itulah sesaat sebelum mereka bertemu dengan Hyeji, Hongju meminta Huyong untuk berhenti merayunya dan berhati-hati terhadap tindakannya, yang membuat Huyong pun tercengang. Cie-cie, udah mulai GR nih ya. Saat meninggalkan rumah sakit, Hongju menanyakan kepada Hyeji, kenapa dia harus menghubungi Huyong. Dan di sana, Hongju juga menyatakan kalau dia akan berhenti menjadi makcomblangnya Hyeji terhadap Huyong. Namun, karena sekarang Hyeji sudah mengetahui perasaan sebenarnya Huyong, Hyeji jadi mengalah. Dan di saat itu juga, Hyeji mengatakan kalau dia sekarang berpacaran dengan Kyungtaek. Ya tentu saja membuat Hongju terkejut mendengar hal itu. Hyeji dan Baekwook yang sudah bekerja sama untuk comblangin Huyong dengan Hongju, akhirnya berhasil membuat Huyong dan Hongju pulang bareng bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka akhirnya teringat akan kejadian lucu di masa lalu. Kita kembali ke kelas balik di mana waktu itu Hongju membolos sekolah untuk mengungkapkan perasaannya kepada Junho di pangkalan militer. Saat jalan pulang karena gagal mengungkapkan perasaannya terhadap Junho, Huyong yang menemaninya tiba-tiba jatuh ke selokan yang berlumpur. Dan hal itu malah membuat Hongju tertawa terbahak-bahak melihatnya. Dan saat Hongju berusaha untuk menolongnya, malah Hongju ikutan lompat juga ke selokan. Sumpah, ini kocak banget sih. Hal itu malah membuat Huyong marah. Dan mereka pun berdebat kecil di sana. Tapi pastinya, jadi momen yang berkesan dan tidak terlupakan untuk mereka berdua. Kita kemudian kembali ke masa sekarang. Pasangan itu pun tertawa bersama mengingat kejadian lucu di hari itu. Hongju juga membahas perihal Huyong yang gemetar ketakutan semalaman sebelum diselamatkan. Hahaha. Ternyata Huyong itu tipe penakut juga ya, sahabat nonton. Namun senyum Huyong lenyap saat Hongju menyebut kejadian itu sebagai kenangan buruk. Huyong pun menanyakan alasannya. Dan Hongju menjawab kalau segala hal yang berhubungan dengan Junho itu buruk. Huyong pun menegaskan kalau kenangan itu tidak berhubungan dengan Junho, tetapi dengannya. Sesampainya mereka di rumah, Hongju terus menolak bantuannya Huyong. Tapi Huyong tetap ada untuknya dan menolong Hongju di saat yang tepat. Pada akhirnya, Huyong tetap menemani dan merawatnya. Huyong kemudian meninggalkannya sebentar untuk membeli obat-obatan dan makan malam. Di malam harinya, Hongju tampak lega saat Huyong kembali. Hongju bertanya apa yang akan mereka makan untuk makan malam. Dan Huyong pun menjawab kamu. Huyong kemudian mendekatinya dan mematikan lampu tidur. Dan mencondongkan tubuhnya ke arah Hongju untuk menciumnya. Tapi sayangnya, momen itu hanya ada di mimpinya Hongju sahabat nonton. Ayo, padahal udah pada nungguin kan momen itu? Setelah itu, Hongju kemudian bergegas keluar untuk kembali ke kamarnya. Tapi kesusahan karena lukanya. Namun di saat itulah Huyong kembali dan menggendongnya sampai ke depan kamarnya. Selama percakapan mereka, Hongju menyebutkan kalau mereka itu tidak begitu dekat saat masih di sekolah. Hal itu membuat Huyong menjadi kesal dan kemudian pergi. Sekembalinya Huyong ke kamarnya, dia jadi bertanya-tanya, berapa kali dia bisa mencapakanku sebelum aku bisa memberitahunya perasaanku. Yang sabar ya Mas Huyong, kasihan juga dirimu. Di tempatnya Junho, dia kembali mengingat kenangannya bersama dengan Hongju. Di mana waktu itu Hongju selalu ada untuknya dan selalu mendukungnya. Dan tentu saja, hal ini yang membuat Junho ingin kembali kepada Hongju. Di saat itu juga, bosnya sekaligus temannya Junho datang. Dan di sana mereka membahas tentang alasan Junho yang tiba-tiba pergi meninggalkan Hongju waktu dulu. Ternyata di saat itu Junho mengalami serangan panik yang membuatnya tidak dapat menulis. Hal ini tidak dapat dia beritahukan kepada Hongju karena takut membuat Hongju yang juga adalah penggemar setianya menjadi sedih dan kecewa. Oh, jadi begitu ya ceritanya sahabat nonton, alasan Junho harus pergi meninggalkan Hongju tanpa berkata apa-apa. Junho juga mengetahui fakta bahwa Hongju mau untuk bekerja sama dengannya dan dia berjanji untuk mengubah semuanya kembali seperti semula. Keesokan paginya, Huyong memasak dan membuatkan makanan untuk Hongju. Dan ternyata, semua teman-teman Hongju yang membantu Huyong untuk mempersiapkan makanan apa saja yang disukai oleh Hongju. Momen kebersamaan ini juga membuat mereka semakin dekat. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena Junho menerobos masuk ke rumah setelah mengetahui kalau Hongju mengalami kecelakaan. Namun sayangnya, Junho tidak bisa menangani situasi dengan baik setelah melihat Hongju sedang bersama dengan Huyong, dan malah membentak Hongju.
Huyong hendak melawan Junho, tetapi Hongju menghentikannya. Hongju kemudian menghampiri Junho dan memberikan jawaban yang pantas yang membuat mantannya itu terkejut dengan jawaban dari Hongju. Hongju juga pada akhirnya mengusir Junho karena kesal. Untungnya Huyong ada untuk menghibur Hongju yang sedang sakit hati. Tindakan ini sepertinya membuat hatinya Hongju luluh. Keduanya pun akhirnya saling menatap mata dan berciuman untuk pertama kalinya nih sahabat tonton. Kilas balik juga menunjukkan pada saat mereka terjebak di selokan, Huyong sempat tertidur di bau Hongju, dan itu membuat hati Hongju berdebar. Ternyata dari dulu Hongju sudah ada percikan cinta nih. Dan yes, akhirnya kapal yang kita tunggu sepertinya sudah mulai berlayar. Mau tahu gimana perkembangan kisah cinta mereka? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.